cerita tentang mengejar mimpi, mimpi yang terpendam. Halo, kenalin, gue Brian. Selama gue hidup, gue selalu ngandelin duit orang tua gue. Tujuan hidup gue adalah bikin bisnis dan punya uang yang banyak. Beberapa hal udah dilakuin, mulai jadi karyawan, asisten videographer. Iya beneran, ini pas lagi jadi asisten videographer. Tapi gue mikir, selamanya gak bisa kayak gini terus nih. Gue percaya dalam progres menuju kekayaan, gue perlu bikin bisnis yang bermanfaat buat banyak orang. Selama perjalanan, gue ketemu dengan dua partner yang memiliki ketertarikan yang sama. Sama-sama pengen bikin bisnis yang bermanfaat buat masyarakat. Kenalin, Razan dan Franz, mahasiswa asal Bandung, masing-masing punya bisnis tekstil. Mereka semua pengen lanjutin bisnis mereka. Dan sekarang di Birus kita punya misi yang sama. Kita pengen tahu gimana caranya bikin bisnis yang punya value. Jadi kita memutuskan untuk ngobrol dengan pebisnis. Kenalin, Mas Tiat, pemilik dan founder Kata Interior, sebuah perusahaan desain interior yang telah memegang 100 lebih proyek, mulai dari desain, survei, pembuatan furniture, timnya semua yang megang. Sampai sekarang, bisnisnya udah dikenal di Bandung. Pertanyaan kita sederhana, gimana sih cara ngasilin duit dari bisnis? Thank you ya Mas, sudah bisa nyempetin waktu buat di interview gitu. Jadi Mas, kita ini mahasiswa bisnis. Jadi kita tuh pengen belajar di lapangan tentang gimana sih Mas tuh mulainya, terus apa sih peluang-peluangnya gitu. Nah, Masnya sendiri tuh sebenarnya bisnis ini tuh di industri mana ya Mas? Boleh tahu? Jasa sama produk dan jasa ya. Produk dan jasa. Ya, di bidang interior arsitektur. Jadi interior kayak rumah, hotel. Pokoknya yang cakupannya seperti interior, cuman kayak bukan interior mobil, kapal, enggak. Jadi disebutnya interior arsitektur gitu. Jadi kayak cakupannya tuh untuk hotel, residen, terus kantor. Waktu Mas awal mulai ini tuh di sekitar tahun berapa ya Mas ya? Sebenarnya kan gini, kalau saya kan memang dari dulu suka rumah, suka bebersih juga. Oh ya. Jadi dari kuliah kan ngambil jurusan desain interior, 2013 lulus. Nah mulai running startup sendiri tuh 2018 gitu. Kita tuh efektifnya mungkin officialnya tuh pas pandemi aja sih. Sekarang di Indonesia tuh dari kalau zaman dulu kan kalau orang ngebangun tuh fokus ke rumah doang kan. Tapi untuk sekarang tuh marketnya beda. Jadi udah karena mungkin efek pandemi juga ya, karena di rumah terus. Jadi ya pengen rumahnya tuh nyaman. Gitu makanya udah aware masalah interior gitu. Terus kan dengan ada Pinterest orang pada melek ide desain apa segala macem. Jadi kebanyakan ide juga dari klien juga gitu. Saya pengen rumah kayak gini. Dan sekarang tuh kalau rata-rata yang ngebangun rumah tuh pasti udah dibudgetin sama interiornya. Oh nih bangun misalkan 1M, interior 500 juta misalkan kayak gitu. Kalau sekarang mau dipikirin budgetnya udah di split gitu. Misalkan saya punya budget bangun rumah 1,5, ya udah buat bangunan 1M 500-nya interior gitu. Sama ya interior lebih hype sih jadinya, market untuk secara bisnis tuh marketnya tuh besar ke depannya. Saya penasaran nih Mas, kan kalau kita mau di bisnis apapun kan kita pasti ada yang namanya persaingan Mas. Kan kita ngebuka suatu bisnis tuh nggak mungkin kita doang aja yang ada masuk di dalam industri itu. Semua banyak. Kalau dari analisis Mas sendiri, apa sih Mas sebenarnya celah yang masih ada dan bisa diisi sama bisnis Mas untuk sekarang di industri yang sama? Menurut saya tuh ya intinya gini, no brand no bisnis ya. Jadi as long kamu mau membangun brand pasti bakalan grow. Jadi gini, fokus kita ada add value yang lebih dari yang lain satu, sama ya dari brandingnya sendiri sih. Misalkan tingkat ke detailingnya kita lebih detail, terus dari desainnya pun kita nggak sebisa mungkin bikinnya tuh otentik buat dia gitu. Jadi nggak sama gitu, nggak sama yang lain gitu. Kalau orang lain stylenya seperti ini udah banyak banget nih, ya udah kita bedain nih biar estetik, biar otentik gitu. Berarti kayak gitu sih approachingnya. Berarti nyari celah untuk ke arah desainnya. Kalau orang lain udah main di sini, kita coba cari desain lain yang mungkin orang bakal suka gitu ya Mas. Jadi kita memang ngambilnya market yang spesifik. Jadi kalau sekarang tuh, kalau saya kan interior nih ya, kan banyak style nih. Ada yang klasik. Nah kita tuh bukan exporter di situ.
Jadi orang yang mau nyari klasik bukan ke kita nih. Kita tuh carinya yang modern, Japandi, wabi-sabi, seperti itu yang industrial, maksudnya yang nggak klasik lah intinya. Kita penasaran dengan proses operasionalnya. Pertanyaannya, kita dikasih izin nggak ya? Oke, selamat siang teman-teman ya. Kita ada di Harta by Viver Group ya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali kegiatan produksi dari berbagai macam furnitur ya. Langsung aja kita masuk. Ini yang pertama ada pembuatan meja ya. Di sini kita bisa melihat ternyata kalau mereka itu bikin furnitur nggak cuman kayak meja, lemari atau apapun itu. Lalu di sini tempat produksi juga di sini. Jadi banyak banget spot-spot buat tempat produksi furniturnya ya. Dan memang ini tuh lengkap banget dibikinnya. Lihat di sini juga ada berbagai macam cat. Kalau di bisnis itu basicnya kamu tuh harus punya anggaran tahunan ya. Contohnya gini, kamu mau running bisnis skincare lah misalkan. Oke. Kamu perlu modal misalkan 500 juta. Terus 500 juta itu operasional per bulannya berapa nih buat bayar karyawan, budget iklan dan lain-lain. Anggap misalkan operasional per bulannya 30 juta. Berarti kalau dikali setahun 3 kali 12 360 juta. Berarti kamu harus punya fresh uang dingin itu 360 juta di awal. Jadi banyak yang running bisnis dia punya modal doang tapi buat operasionalnya nggak ada. Kalau di bisnis interior itu kan operasionalnya besar. Makanya kita harus bikin sistem gimana caranya proses start to end itu cepet gitu. Proses dealingnya tuh cepet. Ternyata bikin bisnis itu nggak semudah yang dibayangkan. Prosesnya kompleks banget, banyak banget gagalnya dan kita harus terus beradaptasi. Tapi semua ini bisa dilalui kok, asalkan kita mau belajar.